Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sistem respirasi manusia bagian 1, yaitu kita akan membahas tentang fungsi organ respirasi. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah memahami pengertian dari respirasi. Lalu kemudian yang kedua adalah mampu menjelaskan fungsi dari organ respirasi. Respirasi adalah pernafasan. Secara pengertian itu adalah rangkaian langkah proses pengambilan oksigen dari udara dan pengeluaran sisa karbon dioksida dan uap air ke udara. Tujuan dari respirasi adalah mendapatkan oksigen untuk reaksi pembakaran bahan makanan oksidasi sehingga menghasilkan energi. Alat respirasi manusia atau organ respirasi manusia itu terdiri dari hidung, faring, laring, trachea atau tenggorokan, lalu ada bronkus, bronkiolus, paru-paru, dan alveolus. Organ yang pertama yaitu adalah hidung. Fungsinya adalah sebagai jalan masuknya udara, melembabkan dan menghangatkan udara yang masuk. Selanjutnya menyaring dan membersihkan udara pernafasan sebagai ruang resonansi untuk bicara dan tempat terdapatnya saraf penciuman olfaktori. Jadi dalam hidung itu ada yang namanya lendir, ya. Lalu kemudian ada juga silia atau rambut hidung. Yang fungsinya adalah untuk menyaring dan membersihkan udara pernafasan. Setelah hidung ada yang disebut dengan faring, yaitu sebuah rongga yang menghubungkan antara hidung dengan rongga mulut. Dilanjutkan dengan laring, yaitu pangkal tenggorokan. Di situ terdapat yang namanya epiglotis. Epiglotis itu adalah katup yang berupa tulang rawan yang fungsinya adalah membuka atau menutup pada saluran tenggorokan kita agar ketika kita menelan makanan itu tidak masuk ke dalam tenggorokan kita. Laring sendiri merupakan suatu saluran yang dikelilingi oleh tulang rawan. Ya, lalu kemudian fungsi utamanya menghasilkan suara dan juga sebagai tempat keluar masuknya udara. Jadi di dalam laring itu ada yang namanya pita suara. Lanjutan dari trachea atau tenggorokan itu ada bronkus yang merupakan dua percabangan yang ke arah kiri dan juga ke kanan. Lalu di bagian ujungnya ada cabang-cabang kecil yaitu yang disebut dengan bronkiolus. Lanjutan dari trachea atau tenggorokan itu ada bronkus yang merupakan dua percabangan yang ke arah kiri dan juga ke kanan. Lalu di bagian ujungnya ada cabang-cabang kecil yaitu yang disebut dengan bronkiolus. Selanjutnya adalah paru-paru. Paru-paru merupakan alat pernafasan utama. Ia terbagi menjadi dua bagian. Ada paru-paru kanan yang terdiri dari 3 lobus, lalu kemudian ada paru-paru kiri yang terdiri dari 2 lobus. Paru-paru sendiri dia dibungkus oleh selaput rangka buah yang disebut dengan pleura. Pleura berupa kantung tertutup yang berisi cairan limfa. Yang fungsinya dari pleura itu adalah melindungi paru-paru dari gesekan saat mengembang dan menipis. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada yang disebut dengan alveolus. Alveolus adalah gelembung-gelembung kecil. Alveolus banyak mempunyai kapilak darah. Disinilah terjadi pertukaran oksigen dan juga karbon dioksida. Adanya gelembung-gelembung alveolus memungkinkan pertambahan luas permukaan untuk proses pertukaran gas. Luas permukaan alveolus sendiri adalah 100 kali luas permukaan tubuh manusia. Besarnya luas permukaan seluruh alveolus dalam paru-paru menyebabkan penyerapan oksigen lebih efisien.
Kumpulan alveolus inilah yang nantinya membentuk yang namanya paru. Nah, anak-anak, demikian pembahasan kita pada bab tentang sistem respirasi manusia, khususnya adalah tentang fungsi organ respirasi manusia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.